Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video aku mulai YT day 4 ya. Ini video keempat berarti alhamdulillah, semoga istiqomah sampai 1000 video ke depan. Oke, itu dia sih harapannya. Dan seperti biasa aku akan menceritakan kegiatan aku hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi ngapain aja. Dan aku rasa sih hari ini ada downgrade-nya tapi juga ada pelajaran yang bisa kalian ambil nantinya ya. Jadi mungkin aku bisa mulai ceritanya dari bangun pagi dulu. Aku bangun pagi itu sekitar jam 5 lebih, ya Allah astagfirullahaladzim, dan subuhnya juga jadinya telat kan. Itu kenapa? Karena aku sedang beradaptasi dengan waktu kerjaku. Jadi aku sedang ngambil waktu kerja shift malam, dan ternyata setelah aku jalani ini cukup mengganggu waktu subuh aku. Nah mungkin ke depan ketika ini makin mengganggu aku, maka akan cut off. Jadi aku nggak bakalan ambil shift malam lagi. Tapi kalau misalkan ini bisa aku latih ya dari sekarang ya, mungkin aku akan tetap ambil. Jadi itu tergantung aku ya. Dan ternyata aku juga sebenarnya kemarin-kemarin juga udah pernah shift malam ya, dan aku tetap bisa tahajud, tetap bisa subuh. Itu tergantung tekad aku. Jadi sebelum tidur harus punya niat, dan juga harus udah istirahat yang cukup pada siang harinya. Nah cuman kemarin itu memang siang hari itu full ngurusin konten, jadi ya wajar aja kalau misalkan udah siangnya aktif ngurus kerjaan, malamnya ngurus kerjaan lagi. Ya udah jadinya malamnya ya tidur lelap, akhirnya semuanya telat. Naudzubillah min dzalik. Semoga ke depan bisa jadi lebih baik. Oh iya, tadi pagi juga aku sempet ngobrol sama orang juga. Ini aku konsultasi juga ya, masalah kalau misalkan kita mau menikah, kalau kita mau punya istri, ada orang yang berencana mungkin menunda dulu atau langsung punya anak dulu. Nah kondisi itu yang aku tanyakan adalah, kalau misalkan menunda dulu itu rekomendasinya apa? Apakah harus suntik KB atau harus pakai cara alternatif selain suntik KB? Nah terus yang paling rekomendasi adalah tidak suntik KB tapi pakai alternatif lain. Contohnya kayak istilahnya itu ada cabut singkong atau metode kalender atau yang lain-lain. Itu lebih efektif. Kenapa? Karena itu secara alami. Tapi kalau misalkan suntik KB itu sangat beresiko banget sama si pihak perempuannya, karena itu akan merusak hormon, merusak waktu haid, kemudian juga ada perubahan pada fisik mereka lah. Mungkin kenaikan berat badan, atau mungkin warna kulit menjadi lebih gelap, atau badannya itu jadi lebih sensitif, gampang jerawatan gitu loh. Nah itu efek samping daripada suntik. Nah kata beliau nih yang udah 2 tahun nikah dan memang rencananya dalam menunda, dan beliau berhasil sampai 2 tahun ini, ternyata metodenya nggak pakai suntik-suntikan. Ngapain lah suntik-suntik kata dia, udah cukup pakai cara alami aja. Karena cewek hamil atau enggak itu tergantung sama kitanya, cowoknya, tergantung pemimpinnya gitu katanya. Itu cukup pelajaran yang mungkin ya kalian dengerin ini ngomongin dewasa nih, enggak, ini tuh edukasi ya buat kalian juga. Kalau misalkan ada anak kecil di sini nonton, aku yakin nggak bakalan paham gitu loh. Tapi ini buat pelajaran kalian semua ya, yang mungkin bentar-bentar lagi mau nikah gitu loh. Jadi gini guys, ya aku juga waktu itu sebelum duhur ini dapat kerjaan ya. Tadi duhur aku dapat, bukan dapat kerjaan, sorry, aduh tipe mulutnya. Aku tuh dapat inisiatif dari diri aku sendiri untuk ngechat ke kantor sebelumnya aku yang kerja kantor sekarang. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya aku udah nggak bekerja di kantor sebelumnya. Tapi memang aku tuh punya kesalahan sama kantor sebelumnya, karena seolah-olah aku masuk kerja ke sana itu permisi tapi keluarnya nggak permisi. Jadi kayak kurang beretika. Dan padahal background aku sering bikin konten dakwah, sering bikin konten nasihat, edukasi gitulah. Tapi aku untuk mempraktekkan hal kecil begini aja nggak bisa. Wah itu sungguh tidak etis gitu loh. Jadinya aku inisiatif untuk hubungin ownernya langsung. Aku minta maaf dan aku memastikan diri aku nih sebagai apa posnya. Dan ya alhamdulillah sudah kelar. Aku cuma diminta untuk profesionalisme sesuai akad. Kamu harus bekerja sampai Agustus tahun 2025, dan kamu juga harus jadi TL di 2025 Agustus. Dan setelah itu selesai ya udah, baru kamu kelar mau ambil kerjaan mana aja boleh. Tapi aku malah melanggar itu gitu loh. Dan itu
aku bukan lupa karena dari pihak sana juga udah pernah ngomong bahwasanya kalau misalkan di kantor sekarang belum ada panggilan sampai nanti 2 bulan kemudian, maka nggak apa-apa kerja yang lain. Tapi ya aku walaupun ngambil kerja lain harusnya aku permisi gitu loh, paham nggak? Ya udah, kalau karena nggak permisi jadinya masalah. Ya itu pelajaran yang bisa diambil pada hari ini. Dan kemudian setelah itu siangnya aku produktif ngerjain konten juga, terus sampai sore baru aku pulang, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah juga, sholat rawatib juga alhamdulillah. Terus malamnya tadi aku udah jogging guys, jogging malam-malam, dan ternyata itu bikin kaki pegel banget asli ya, karena ya gimana ya aduh, pengen diet soalnya, ini lagi diet nih, pipi kan masih tembam gitu ya. Ya itu aja sih mungkin pelajaran yang bisa kalian ambil, yang kita ambil. Semoga bukan cuma bisa diambil tapi bisa dipraktekkan. Tapi kalau buruk jangan dipraktekkan ya, tapi diambil aja gitu loh baik-baiknya gitu ya. Itu aja sih, apalagi yang mau aku ceritain ya. Hari ini sih, oh iya, aku habis ngambil banyak apel tuh. Kalian kalau misalkan mau lihat video aku ngambil banyak apel tuh ya di video short yang pendek itu. Ya udah, ini aku juga nggak tahu yang nonton berapa. Intinya aku udah bikin video keempat secara konsistensi dulu aja. Semoga sampai 1000 video ke depan gitu ya, dan lebih lagi. Semoga Allah berkahi kita. Amin.